ideologi politik sosialisme atau komunisme sebagai dasar negara itu di Indonesia mungkin memiliki banyak yang berpotensi merugikan gitu. Nah, di mana ideologi sosialisme atau komunisme ini pasti cenderung memberikan kekuasaan dan partai politik. Nah, hal ini dapat mengurangi kebebasan individu karena ini dapat juga mengancam hak asasi manusia yang melekat gitu pada demokrasi liberal. Lalu selanjutnya dalam sistem sosialisme atau komunisme ini biasanya kan hanya ada satu partai politik yang sehat itu pluralisme ideologi dan juga demokrasi. Lalu dikutip oleh Miriam Budiarjo, beliau menganggap bahwasanya menetapkan sosialisme atau komunisme ini sebagai dasar negara di Indonesia cenderung pasti bisa berbahaya gitu. Nah, menurutnya juga hal itu akan menghancurkan kebebasan dan pluralisme yang telah diperjuangkan oleh bangsa-bangsa ini. Nah, lalu Indonesia juga secara hukum melarang berkembangnya ideologi politik seperti marxisme, komunisme, sosialisme, dan juga liberalisme. Nah, dasar hukum ini diatur dalam berbagai regulasi termasuk TAP MPRS nomor SB tahun 1966 yang tentang larangan PKI dan ajaran-ajaran marxisme seperti Leninisme. Nah, serta penekanan ini pada Pancasila sebagai satunya ideologi negara. Nah, lalu di Indonesia juga dengan pengalaman otoritarisme ini di masa lalu ini mengadopsi demokrasi dan hak-hak warga negara. Nah, mengganti dasar negara Indonesia ini dengan ideologi sosialisme dan komunisme ini tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, yang mendasari Pancasila. Mengapa? Karena yang lokal. Lalu Gabriel Almond ini mengatakan juga bahwa penting bagi warga negara untuk memiliki dasar yang kokoh dalam ideologi politik. Nah, yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, namun penerapan penerapan sosialisme ini atau komunisme ini sebagai dasar negara ini haruslah melalui proses demokratis gitu, yang mana ini dapat melibatkan partisipasi luas masyarakat. Nah, lalu banyak negara yang menerapkan sosialisme atau komunisme ini yang mengalami saya izin menyanggah dari speaker 1 yaitu Selinovia. Dijelaskan bahwasannya Indonesia menganut relevansi dari Indonesia yang menganut ideologi komunisme dan sosialisme. Di sini saya akan mempertahankan argumen tim kami sebagai tim kontra bahwasannya konkret yang terjadi pada Indonesia yaitu korelasinya interupsi. Sini saya ingin menyanggah dari saudara Remal bahwasanya di sini Indonesia itu menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang signifikan, yaitu dengan kekayaan yang terpusat di segelintir orang, yaitu orang-orang yang memiliki kuasa. Di sini yaitu kita ada solusinya, yaitu untuk penghapusan eksploitasi dan untuk dengan mengutamakan hak-hak buruh dan juga masyarakat kecil. Jadi di sini buruh dan juga masyarakat kecil itu tidak menjadi orang-orang yang 3 menit. Interupsi. Di sini saya ingin menyanggah kembali dari tanggapan tim kontra yaitu Rianti. Dijelaskan di sini saya mengorelasikan pada berhubungan dengan urgensi pada negeri yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan dari tim kontra. Dan di sini asas pluralisme dari Indonesia juga harus dipertimbangkan karena di Indonesia sendiri itu masih banyak sekali keberagaman dari suku, budaya, dan agama. Interupsi. Jadi di sini ada banyaknya keberagaman dari Indonesia, yaitu seperti budaya dan juga suku. Di sini juga ada solidaritas sosial, yaitu ya sosialisme yang mendorong budaya dan gotong royong, yaitu sejalan dengan nilai tradisional Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Mungkin negara juga bisa dengan melakukan musyawarah mufakat untuk 2 menit. Interupsi menyanggah dari pendapat dan argumentasi Sally dan juga
Rianti, di mana di sini dia menekankan bahwa penghapusan kelas sosial merupakan hal yang paling efektif, sedangkan di Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana harus dilihat secara multikultural, di mana kebudayaan dan juga keseharian negara Indonesia itu masih membutuhkan kelas-kelas ataupun membutuhkan orang-orang yang berpendidikan. Banyak perusahaan asing yang menguasai sumber daya alam di Indonesia melalui kapitalisme. Nah, jika menolak sosialisme yang mendukung penguasaan penuh negara atas sumber daya, bagaimana mereka akan menghentikan ekspektasi ini, dan bagaimana kesenjangan sosial yang semakin besar di Indonesia hanya sebagai kecil elit yang menguasai bagaimana besar kekayaan, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial? Saya akan menyanggah dari pendapat Gina, bahwasanya ideologi politik, sosialisasi dan komunisme tidak efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena masalah seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak dapat diatasi hanya dengan ideologi politik tersebut, karena tidak akan mampu mengatasi. Interupsi, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tessa, dikarenakan dengan diterapkannya ideologi politik sosialisme dan komunisme, ini kan berfokus pada pemerataan ekonomi dan juga yang tertuang dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan penerapan ini bisa saja membantu mengurangi kesenjangan sosial dan retribusi sumber daya. Lalu saya merujuk dengan teori Karl Marx. Selanjutnya silakan kepada tim kontra, 6 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya di sini ingin mengkritik pendapat dari Saudari Indah, yang dimana Saudari Indah setuju bahwa ideologi politik sosialisme komunisme dijadikan sebagai dasar negara di Indonesia karena dapat membuat ekonomi yang berkelanjutan dan terpadu. Nah, saya di sini mengkritik bahwa komunisme itu tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Komunisme historis seringkali menghadapi ateisme sebagai dasar filosofinya yang bertentangan dengan kepercayaan mayoritas. Nah, menurut Robert Dahl, ideologi komunisme ini bertentangan dengan teori pluralisme yang mendukung keberagaman dalam pengambilan keputusan politik dengan 700 lebih etnis dan agama yang beragam. Ini membutuhkan sistem politik yang menghormati keberagaman, bukan sistem homogen yang dipaksakan. Nah, sedangkan menurut Ardet menjelaskan bagaimana ideologi totalitarian seperti komunisme sering berjuang pada penindasan dan hilangnya kebebasan individu. Nah, praktik komunisme di unit Soviet dan Tiongkok ini menunjukkan bagaimana kekuasaan terpusat dapat menyuburkan otoritarianisme, sehingga hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, di sini juga Pancasila membatasi kebebasan berpendapat dengan tuduhan anti Pancasila sebagai alat delegitimatik kritik, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Ormas Nomor 16 2017 yang digunakan untuk membuatkan organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila seperti HTI, meskipun argumentasi hukumannya terkontroversial sehingga dampaknya sering terkekang. Oke, saya tidak setuju dengan perkataan Adel yang tadi menyebutkan sila. Nah, saya juga ada sila kelima Pancasila, larangan liberalisme secara tersirat terlihat dalam penekanan negara untuk mencegah ketimpangan sosial dan menciptakan keadilan sosial. Dan menurut Karl Marx itu sosialisme tahap transisi menuju komunisme di mana masyarakat bekerja untuk kebaikan bersama tanpa eksploitasi. Baik, untuk relevansi yang digunakan di dalam penerapan sistem komunisme dan sosialisme itu merupakan bertentangan dengan kuantitas ideologi dari masyarakat itu sendiri, di mana di Indonesia memiliki mayoritas yang memiliki kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Kalau misalnya komunisme dan juga sosialisme diterapkan di Indonesia, itu merupakan pembatasan hak individualistik masyarakat Indonesia itu sendiri. Bagaimana ideologi itu bisa diterapkan? Interupsi.
Ya, di sini juga sosialisme dan komunisme juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, di mana di setiap individu itu memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan. Dan di sini juga kalau berdasarkan Pancasila yang keadilan menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini juga terkadang keadilan juga tidak selalu merata. Jadi di sini dengan sosialisme dan juga komunisme dapat membangun untuk dapat membantu. Interupsi. Di sini saya akan menyanggah statement dari saudari Rianti. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 prinsipnya telah menjadikan konsensus nasional dan tidak mungkin digantikan oleh ideologi lainnya. Terus di sini juga ada landasan hukum yang sangat kuat, sudah dijelaskan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana sudah tercantum dan sudah terlegitimasi sebagai dasar negara Indonesia. Menginterupsi dari Adel, yaitu di sini saya menyanggah bahwa konteks dari ideologi sosialisme dan nasionalisme ini melunturkan nilai-nilai dalam demokrasi. Namun pada implementasinya memang terkadang kedua ideologi ini tuh memang dianggap kontroversial dan buruk. Nah, namun ideologi ini tuh dapat diterapkan dengan cukup. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa saudari ini Sari meragukan ideologinya sendiri, di mana dia melunturkan kalimat dianggap kontroversial dan juga tidak melunturkan sifat-sifat demokrasi. Dan di sini kita semua dapat melihat dan menarik historical belakang bahwa Indonesia telah mengalami sebuah pemberontakan yang menghilangkan nyawa-nyawa hak hidup manusia itu sendiri, di mana itu terjadi di Indonesia terhadap di tahun Interupsi. Meskipun sejarah di Indonesia itu menunjukkan adanya kegagalan dalam implementasinya, nah tetapi dalam hal ini ideologi sosialisme dan juga komunisme itu tidak serta-merta membatalkan nilai di dalamnya. Jadi ini tuh implementasi yang gagal tetapi bukan nilainya, di mana nilai di dalam sosialisme dan komunisme ini mendukung adanya kesetaraan dan juga pemerataan di dalam ekonomi. Nah, agar dapat berhasil, Indonesia tuh bisa mengadaptasi nilai tersebut tanpa saya di sini di poin sosialisasi dan komunisme memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kebebasan individu, hak milik negara dan hak milik pribadi, dan peran negara dalam ekonomi. Seperti yang dikatakan Dr. Sojatmoko dalam bukunya menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sebuah sistem yang nilai unik dan tidak dapat digantikan oleh ideologi lain.